Bapa dalam surga. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, Tuhan telah menjaga melindungi hamba-Mu. Hamba dapat beristirahat tidur dan tenang dengan nyaman dan sukacita dan bahagia dan damai sejahtera karena kasih perlindungan, kemurahan, berkat, anugerah dan rahmat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah membangun hamba pada pagi hari ini dan secara simultan umur hamba bertambah sehari lagi karena Tuhan masih mempercayakan hamba napas kehidupan dan masih hidup. Berarti Tuhan masih mempercayakan hamba untuk berkarya dalam dunia ini. Terima kasih Bapa. Semua kasih karena kasih kemurahan, berkat, anugerah dan rahmat Tuhan. Terima kasih. Hamba serahkan kehidupan hamba pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang menuntun hamba, memberikan hikmat dan kebijaksanaan agar hamba boleh hidup dengan hikmat dan bijaksana, melihat segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, mendengar segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, berpikir dalam segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, dan berkata-kata dalam segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, dan bertindak dalam segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, agar hamba tetap hidup memuliakan Tuhan, percaya dan bersandar kepada Tuhan saja, dan hidup berkenan, beriman kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pimpinan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, naik ke surga, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini, berita kebenaran pagi hari ini terambil dari 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7. Akhir segala sesuatu sudah dekat, karena itu hendaklah kamu bijak dan tenang dalam doamu. Akhir segala sesuatu sudah dekat, karena itu hendaklah kamu bijak dan tenang dalam doamu. Eksposisi teks menjelaskan makna 1 Petrus 4 ayat 7 dalam konteks surat Petrus. Tema menguatkan iman melalui kebijaksanaan dan ketenangan dalam doa. Poin-poin utama: kesadaran dalam akan akhir zaman, kesadaran akan akhir zaman, eskatologi Kristen, kebijaksanaan, pronimoi dalam menghadapi waktu, ketenangan dalam doa sebagai sumber kekuatan iman. Poin-poin khotbah: 1. Akhir segala sesuatu sudah dekat. Petrus mengingatkan jemaat akan kesadaran eskatologi, mendorong hidup yang siap sedia. Matius 24 ayat 42 sampai 44.
Bijak, dalam bahasa Yunaninya prolimoi, kebijaksanaan. Kristen berarti hidup sesuai firman Tuhan dalam konteks akhir zaman. Yakobus 3 ayat 13 sampai ayat 18. 3. Tenang dalam doa. Pentingnya sikap tenang. Soproneo dalam doa membantu menghadapi tantangan dengan iman yang kokoh. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. 4 implikasi untuk iman. Menguatkan iman melalui kesadaran akan kedaulatan Tuhan. Doa sebagai sarana komunikasi dengan Tuhan yang menguatkan. Aplikasi hidup dengan kesadaran ilahi, mengarahkan hidup sesuai dengan kesadaran akan kedatangan Tuhan. Doa sebagai sumber kekuatan. Doa membantu menemukan ketenangan dan kekuatan di tengah tantangan. Kesadaran, kesabaran, dan pengharapan. Fokus pada pengharapan Kristen yang kokoh. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat 9. Tujuan khotbah: menguatkan iman jemaat melalui kesadaran eskatologi dan praktik doa yang bijak, mendorong hidup yang saleh, mengarahkan jemaat untuk hidup saleh dalam pengharapan akan Tuhan. Panggilan untuk jemaat: bijak dalam tindakan, mengaplikasikan kebijaksanaan Kristen dalam relasi dan keputusan sehari-hari. Tenang, tetap tenang dalam doa, menemukan kekuatan dan ketenangan melalui komunikasi dengan Tuhan. Doa. Tuhan yang Maha Kuasa, kami datang kepadamu dengan kesadaran bahwa akhir segala sesuatu sudah dekat. Ajarlah kami untuk hidup bijak sesuai dengan firman-Mu, dan berikan kami ketenangan dalam doa kami. Bantu kami untuk tetap fokus padamu di segala tantangan dan ketidakpastian dunia. Ampunilah kami ketika kami tidak bijak, dan tuntunlah kami untuk mengandalkan-Mu dalam setiap kesadaran. Kami percaya Engkau berdaulat atas segala sesuatu, dan kami serahkan hidup kami kepada pemeliharaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Raja, Bapa, dan Juru Selamat kami yang berkuasa dan terhormat, kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Bapa, hamba juga berdoa bagi rekan-rekan yang mendengarkan siaran program ini dimanapun mereka berada, biar mereka boleh hidup dengan bijak dan tenang agar dapat berdoa. Tolong Bapa, berikan kebijaksanaan, ketenangan dalam kehidupan mereka, dalam doa-doa mereka, biar mereka boleh dikuatkan, dihiburkan, punya pengharapan kepada Tuhan, menghayati tentang kedatangan Tuhan sudah dekat, dan hidup bijak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini, biar bangsa ini hidup dalam kebijaksanaan, baik pemimpin bangsa kami, Presiden, Wakil Presiden, para menteri kabinetnya, Polri, TNI, dan kepemimpinan yang terkait di dalamnya, biar hidup di dalam kebijaksanaan, ketenangan, dan bisa berdoa dan percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi pelayanan misi penginjilan dunia. Tuhan kirim para misionari dan para penginjil ke 5 benua yang ada di dunia ini: benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Biar Tuhan tolong kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil dengan hikmat, dengan kebijaksanaan.
agar Injil disampaikan dengan leluasa, dengan bebas. Berita kebenaran dikumandangkan, diproklamirkan, agar setiap orang boleh mendengar nama Yesus Kristus dan mereka boleh percaya. Mereka bertelut, lutut mereka bertelut, dan lidah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka boleh diselamatkan, dan mereka yang diselamatkan boleh percaya dan melayani Tuhan, beribadah kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan hidup dengan kebijaksanaan dan siap masuk surga bersama dengan kami, masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Dalam kerajaan surga kami bersama dengan para malaikat dan orang kudusnya menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan neraka kosong, neraka tidak ada manusia lagi, neraka yang tinggal tempat iblis, setan, antek-anteknya yang disiksa siang dan malam sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Akhirnya Bapa dalam surga, hamba juga berdoa bagi ketentraman, kedamaian bangsa-bangsa, negara-negara yang ada di dunia ini. Mungkin ada peperangan, Tuhan hentikan peperangan. Ada pertikaian, hentikan segala pertikaian. Ada permusuhan, hentikan segala permusuhan. Ada kejahatan, Tuhan hentikan segala kejahatan. Biar bangsa-bangsa, negara-negara hidup dengan bijak dan tenang dalam doa mereka, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidup dalam perdamaian, hidup dalam pengasihan, hidup dalam percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka boleh diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangsa-bangsa, negara-negara semua diselamatkan, tenang, tentram, aman. Tidak ada lagi peperangan, permusuhan dan kejahatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, di pelosok-pelosok, tempat-tempat terpencil, di kota, di desa, dimanapun berada. Biar Tuhan berkati gereja Tuhan, para pemimpin gereja, para pendeta, gembala jemaat, dan umat Tuhan. Tuhan berkati, biar gereja Tuhan menjadi garam dalam terang dunia, menjadi berkat bagi dunia, membawa salam bagi dunia. Lewat gereja Tuhan, banyak orang boleh diselamatkan, percaya kepada Kristus, memuji menyembah Allah ke gereja, beribadah kepada Tuhan, dan percaya bahwa Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka boleh diselamatkan. Lewat gereja Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati gereja Tuhan, berkati pemimpin gereja, berkati gembala jemaat, berkati umat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Akhirnya Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjilan dimanapun berada, khususnya sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel. Tuhan berkati, di mana hamba sebagai salah satu dosen tetap di sana. Tuhan berkati, kirim banyak jiwa-jiwa, para mahasiswi untuk belajar di sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, baik lewat program S1, S2, dan S3. Dan lewat semua nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan berkati sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, berkati sistem organisasinya, sistem kurikulumnya, memberkati para pemimpinnya, para stafnya, memberkati para dosennya S1, S2, dan S3, para mahasiswa S1, S2, dan S3. Tuhan berkati. Akhirnya Bapa berdoa, semua yang terkait dengan sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel diberkati oleh Tuhan. Biar sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel makin jaya, makin diberkati, makin dikenal, dan menjadi garam dan terang dunia. Lulusan dari sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, baik program S1, S2, dan S3, menjadi garam dan terang dunia, membawa salam bagi dunia, dan menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang berkemenangan, dapat mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel makin jaya, makin diberkati, makin dimuliakan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Semua yang terkait dalam sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya, haleluya. Akhirnya Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen di mana pun berada. Mungkin mereka dalam konflik keluarga, di ujung perceraian. Kini Tuhan tolong pulihkan kembali keluarga Kristen, persatukan kembali keluarga Kristen, suami dengan istri, istri dengan suami, anak-anak dengan orang tua dengan anak-anak. Biar keluarga Kristen bergandeng tangan untuk menyembah, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, beribadah ke gereja bersama-sama, dan menjadi garam dan terang dunia. Lewat keluarga Kristen banyak orang boleh diselamatkan. Dan akhirnya juga kami berdoa bagi semua kami mendengarkan secara program ini, dimanapun kami berada. Kami butuh berkat, kasih, kemurahan, anugerah, dan perlindungan Tuhan
Kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Tuhan sertai kami. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang berdosa Tuhan ampuni. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Penyakit apapun yang dialami umatmu, penyakit di tangan, di kaki, di mata, dan organ tubuh kami, di jantung, di paru-paru, di ginjal, di usus, di lambung, batu ginjal, batu empedu, penyakit di prostat, di saluran kami, penyakit di pankreas, penyakit di saluran pencernaan, saluran pernapasan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyakit kanker, penyakit tumor, penyakit stroke, penyakit saraf kejepit, penyakit tekanan darah, darah tinggi dan rendah, penyakit kolesterol, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah, sembuhkan kami Bapa. Kami yang percaya kepada Kristus telah disembuhkan, telah dipulihkan. Kami percaya bahwa waktunya Tuhan kami dipulihkan, kami disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami semua umatmu yang mendengarkan sekarang program ini dimanapun kami berada, kami butuh kasih penyertaan berkat dan anugerah Tuhan. Semoga Tuhan Damai Sejahtera, Gembala Agung kita, menyertai kita dan melindungi kita, mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati keluarga kita, memberkati kesehatan kita, memberkati studi kita, memberkati pelayanan kita. Apapun yang kita kerjakan, jika sesuai dengan kehendak Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami terima berkat Tuhan, berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kami sekalian. Haleluya, haleluya. Kami terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.